Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video kali ini akan membahas materi hadis-hadis tentang akhlak dan karakter anak. Yang mana dalam materi tersebut ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, hadis tentang kejujuran dan amanah. Dan yang kedua, hadis tentang kesabaran dan tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan membahas hadis tentang kejujuran dan amanah. Yang mana bunyi hadis tersebut, Inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birrah yahdi ilal jannah. Yang mana arti hadis tersebut, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa kejujuran sesungguhnya membawa kepada kebaikan dan kebaikan tentu membawa kita kepada surga. Nah, dalam hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa mendidik anak sejak kecil untuk memiliki sifat yang amanah serta jujur itu sangatlah penting. Bukan ketika anak dewasa ataupun remaja baru kita mengajarkan sifat jujur juga amanah. Nah, itu sudah bisa dikatakan terlambat ya. Nah, sangatlah penting mendidik anak itu dari sejak dini untuk menciptakan karakter yang baik ketika masa depan anak, ketika masa depannya kelak. Bisa dengan cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita, misalnya kalau anak kita itu berbuat salah, harus jujur, harus mengakui perbuatan kesalahannya. Poin yang kedua yaitu hadis tentang kesabaran dan tolong menolong. Yang mana bunyi hadis tersebut, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa selama hamba tersebut menolong sesama saudaranya, maka Allah akan juga menolong kepada orang tersebut, mempermudah urusannya, mempermudah rezekinya. Siapa tahu dengan kita menolong seseorang, menolong sesama saudara kita, kita akan dipermudah dalam rezeki kita, bisa juga dihindari dari segala mara bahaya, dijauhkan dari bahaya di sekeliling kita. Nah, seperti itu. Dari kita menolong kepada yang lain, kepada saudara kita. Nah, maka sangat penting juga mengajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita sejak dini. Nah, untuk berbuat baik, untuk saling menolong kepada teman, kepada sesama, kepada saudaranya, dan juga memiliki sifat yang sabar, mengajarkan kepada anak untuk sabar. Nah, seperti halnya anak itu diajarkan ketika membereskan mainan. Nah, saling tolong menolong meskipun tidak ikut bermain tapi ikut membantu temannya, ikut membantu membawakan buku, mengambil apa yang gurunya perintahkan. Seperti halnya kita misal minta tolong kepada anak didik kita atau anak-anak kita, maka kita mengajarkan anak untuk saling tolong menolong. Poin yang ketiga yaitu hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Yang mana bunyi hadis tersebut, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi. Artinya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Nah, juga sangat penting mendidik anak sejak dini untuk menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru, menghormati kepada yang lebih tua meskipun bukan orang tuanya sendiri, itu sangatlah penting. Nah, seperti halnya kita mengajarkan kepada anak kita atau mencontohkan kepada anak-anak kita untuk berkata lembut, tidak meninggikan suaranya, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan yang lebih tua. Nah, tidak membentak seperti itu. Bisa dengan cara
kalau masuk rumah atau datang dari sekolah untuk bersalaman, untuk mencium tangannya, mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, mengucapkan salam. Nah, berbuatlah baik kepada orang tua dan juga guru. Kita mengajarkan kepada anak didik kita, anak-anak kita untuk menghormati orang tua, menghormati gurunya, menghormati yang lebih tua. Karena kalau anak biasanya sudah menghormati ke orang tua dan gurunya, maka anak akan terlatih untuk menghormati juga kepada orang lain yang lebih tua. Seperti itu. Jika kita mengajarkan anak untuk berkata sopan, berkata yang lemah lembut, maka anak juga akan meniru ketika kita mencontohkan untuk berkata lembut kepada anak. Maka anak akan meniru untuk berkata lembut, berbuat sopan juga, mempunyai sifat yang sopan seperti itu. Nah, jadi dalam ketiga poin yang sudah kita bahas kali ini itu adalah metode hadis-hadis tentang akhlak dan karakter anak. Bagaimana cara kita mendidik anak dengan baik sejak dini. Nah, bukan ketika anak sudah dewasa ataupun remaja. Nah, diutamakan ini mendidik anak sejak dini. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.